Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan saya Muhammad Royan Saputra dengan NIM 1811112171. Kemudian teman saya Riyadi Kesatria dengan NIM 18112110. Sini saya dan teman saya akan mempresentasikan materi mengenai hak HAM atau hak asasi manusia yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu tentang pengertian HAM. HAM yaitu hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian yang kedua yaitu mengenai HAM merupakan identik dengan hak alamiah atau natural right, yakni yang pertama hak atas hidup, kemudian yang kedua hak atas kemerdekaan, yang ketiga hak milik, kemudian yang terakhir yaitu hak untuk mengusahakan kebahagiaan. Kemudian jenis-jenis HAM yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right, yaitu terdiri dari hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Kemudian yang kedua itu hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau berkumpulan. Yang terakhir yaitu hak kebebasan untuk memilih. Jenis HAM yang kedua yaitu hak asasi politik atau political right, terdiri dari hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, kemudian hak membuat dan mendirikan parpol atau organisasi politik lainnya. Kemudian jenis HAM yang ketiga yaitu hak asasi hukum atau legal equality right, yang terdiri dari hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, kemudian hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Jenis HAM yang keempat yaitu hak asasi ekonomi atau property right, yang terdiri dari hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, kemudian hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain. Kemudian jenis HAM yang kelima yaitu hak asasi peradilan atau procedural right, yang terdiri dari hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, kemudian yang terakhir itu penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Kemudian jenis HAM yang terakhir yaitu hak asasi sosial budaya atau social culture right, yang terdiri dari hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, kemudian hak mendapatkan pengajaran, dan yang terakhir itu hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Kemudian HAM dilihat dari sifatnya yaitu ada dua, yaitu hak asasi manusia klasik, yaitu hak yang timbul dari keberadaan manusia itu sendiri. Contohnya yaitu hak hidup dan hak beragama. Kemudian yang kedua yaitu hak asasi sosial, yaitu hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Contohnya yaitu hak memperoleh sesuatu, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian langkah-langkah HAM di Indonesia sendiri ada dua, yaitu dalam Kepres nomor 50 tahun 1993 tentang pembentukan Komnas HMA. Kemudian yang kedua yaitu Kepres nomor 191 garing tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya adalah hak asasi manusia atau HAM dan kebebasan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah hak untuk hidup, yang kedua adalah hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, ketiga hak mengembangkan diri, keempat hak memperoleh keadilan, kelima hak atas kebebasan pribadi, keenam hak atas rasa aman, ketujuh hak atas kesejahteraan, kedelapan adalah hak turut serta dalam pemerintah, 9 adalah hak wanita, 10 adalah hak anak. Oke, next. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Next. Yang kedua adalah hak
berkeluarga, dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atas kehendak bebas calon suami dan istri yang bersangkutan, yakni kehendak yang lazim dari niat suci. Next. Yang ketiga adalah hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat dan bangsa dan negaranya. Next. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh keputusan adil dan benar. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih, mempunyai keyakinan politik, mengungkapkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Next. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang yang lain dengan pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Next. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantara wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintah. Hak wanita. Setiap wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi, dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undang. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya. Yang ke-10, hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Oke, selanjutnya adalah kewajiban dasar manusia. Setiap orang dan warga negara yang ada di wilayah negara RI wajib yang pertama, 1. Patuh pada peraturan undang-undang, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima di Indonesia. 2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. 3. Menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang HAM, peraturan perundang-undang lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.